Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual dan salam dari kolom chat rekan-rekan. Inilah Eksekutif Crown Indonesia Bapak Haji Arif Bowo Prayoga SEMM PhD. Wah, gelarnya udah panjang ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat hari yang menyenangkan untuk rekan-rekan sekalian. Suara saya bisa terdengar? Kedengeran, tapi gambarnya belum kelihatan ya. Gambarnya Sebentar, nanti belum saya akan terlihat. perbaiki dulu Oh, oke. spotlightnya. Iya. Silakan Pak Arif. Oke. Tapi suara saya bisa terdengar ya. Ya, silakan silakan. Oke. Iya, bisa terlihat ya. Ya, Ya, terima kasih atas partisipasi. Saya lihat di sini dari berbagai daerah ya. Bahkan juga ada yang dari Malaysia ya, negara tetangga ya, dan juga mungkin ada juga dari yang lainnya yang tadi belum tersebutkan ya. Senang sekali untuk bisa bersama-sama di sore hari ini ya. Mungkin di daerah Indonesia bagian timur sudah mulai masuk senja ya. Ya, ya, oke. Iya Pak Sugi ya, saya panggil Bro Sugi ini, apa panggilan akrabnya ya. siap. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Oke. Ini janganlah dipanggil Ustadz ya. Ah, Ya ini aja apa namanya? Em, guru besar atau tetua? Soalnya ini guru saya ini. Sejak saya 15 tahun di HDI guru saya ini. Iya sama-sama kita masih belajar juga ya. Ya, Oke, ada yang tulis sesepuh. boleh. Janganlah ya. Kan kita topiknya ini ngangkat milenial kan. Wah, jadi, Siap. jadi tidak ini ya. Oke. Ya baik. Tapi intinya adalah saya senang sekali karena pada kesempatan ini saya seperti halnya di keluarga sendiri bahwa berbincang dengan saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia di keluarga besar HDI, walaupun juga tentu ada juga dari rekan-rekan juga yang bergabung di sini atau ikut dalam sesi ini yang uh, belum bergabung di HDI. Tapi tidak masalah karena apa materi yang akan kita sampaikan ini adalah hal yang umum yang bisa menjadi satu pijakan dan juga pola pikir kita bersama. Oke, baik. Bro Sugi, ini kita mau bincang-bincang mulai dari mana nih? Ya, ini kita bincang-bincang ini kan ala milenial nih ya, Oke, impiannya Pak Ustadz, Pak Arif ya. Nah, kenapa? Karena milenial itu pengennya nih di masa muda itu bisa kaya gitu. Nah, cuman kan sekarang ini udah banyak ya yang muda tapi kaya. Nah, cuman kan yang ala Rasul yang bener-bener bisa mencerminkan kebaikannya beliau, kesempurnaannya beliau dalam bermuamalah. Nah, kita kan kepengen tahu kayak apa sih nih, seperti apa sih ya kalau kita bisa mau praktekkan gitu, Pak Ustadz. iya, baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Izinkan saya untuk memuji Rasulullah SAW karena topik pada hari ini adalah topik yang sebenarnya benar-benar sekiranya saya diminta, sekiranya saya merasa belum pantas untuk membahas hal ini. Kenapa? Karena keagungan beliau Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri toladan umat Islam dan juga kita tahu di beberapa literatur referensi juga ya itu Nabi Muhammad SAW menjadi satu contoh dan tokoh dunia yang ada di buku yang ditulis oleh Michael Hart. Um, Tentu pada kesempatan ini kita semuanya nih ya termasuk saya sendiri ya kita menginginkan untuk suatu rencana satu kehidupan yang menyenangkan ya. Jadi kalau berbincang-bincang dengan anak-anak muda sekarang ya tentu juga kita semua ya nggak harus muda ya. Artinya bahwa kita semuanya yang paling penting adalah kita punya semangat muda ya. Setuju ya? Setuju. Bahwa kita inginkan bahwa apa yang kita upayakan hari ini ya dalam kita maisyarah ataupun kita mencari rezeki ya itu kita mencari rezeki itu bisa memiliki nilai tambah dan juga berbuah hasil ya berbuah hasil yang bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kan begitu ya. Ya, Dan tentunya bahwa apa yang menjadi keinginan kita yaitu kalau di bahasanya anak muda nih ya itu kepinginnya kan
muda ya kan, muda kaya raya begitu ya, muda kaya raya, mati masuk surga kan gitu ya. Iya, Masya Allah. impian Gitu semua kalau orang ya. ngobrol-ngobrol sama ini ya, sama anak-anak muda begitu ya. Itu gimana nih Pak nih, kita apa namanya, kepingin kita ini eh, melakukan sesuatu dan kita punya suatu hasil dan itu bisa dilihat begitu ya, artinya bisa dilihat, artinya bisa dirasakan dalam sisi kuantitas ya, bahwa kita dalam hal arti kaya di sini kan yaitu hidup berkecukupan ya, hidup berkecukupan itu eh, kita apa yang kita inginkan ya, jadi kan punya kebutuhan, punya keinginan gitu ya, apa yang kita butuhkan, kita inginkan itu bisa ya terpenuhi gitu ya, dan Ya, tentu itu semuanya menjadi satu bagian juga yang kita inginkan bisa terus bernilai gitu kan, ataupun ya terbawa kita nanti selanjutnya di kehidupan nanti setelah kita meninggal ataupun kita mati begitu ya. Oke, jadi itu yang menjadi dasar ya pemilihan topik kita kali ini, bahwa muda dan kaya ala Rasul, begitu ya. Jadi ya, bagaimana muda dan kaya ala Rasul ini ada suatu hal yang tentu menarik buat kita semuanya, yang menjadi acuan nanti juga bisa menjadi bahan diskusi kita bersama ya. Oke, baik. Sebagai pengantar ya, saya sampaikan bahwa mungkin juga pengalaman saya juga bisa untuk membantu rekan-rekan sekalian juga untuk bisa mengeksplor lebih ya, bahwa dalam bidang wirausaha ya, saya sendiri punya beberapa pengalaman ya di wirausaha ya, yaitu mulai dari usaha ya, usaha ketika kuliah dulu ya, itu kuliah ya nyambi jual sayur ya, jadi ambil sayur di daerah transmigrasi ya, teman-teman yang dari Kalimantan Timur ya. Jadi saya dulu waktu kuliah di Universitas Mula Warman ya, itu jam 3 pagi itu ya, saya ambil ya sayur di daerah transmigrasi ya, di daerah Sempaja sana gitu ya. Terus saya drop ya di pasar Senyur ya, di pasar itu ya. Terus sudah selesai semuanya subuh ya, itu saya habis sholat subuh saya istirahat, terus saya kuliah, terus sorenya waktu mau menjelang maghrib begitu ya, itu saya kembali lagi ke pasar untuk ambil kolek hasil penjualannya begitu ya. Terus juga saya juga waktu saya kuliah ya, saya kerjasama dengan dosen saya waktu itu ya, dari dosen Politeknik ya, Politeknik Mula Warman ya, itu untuk join, karena saya punya background diploma 1 komputer ya, itu saya join untuk menyediakan lembaga pendidikan komputer ya dan penjual elektronik waktu itu ya. Ya, jadi join sama dosen waktu itu ya, waktu ketika mahasiswa ya. Terus juga saya juga pernah untuk berusaha ketika saya kuliah S2 ya di Gajah Mada, sambil kuliah terus saya juga usaha untuk jadi supplier untuk ke beberapa restoran ya di sana untuk bahan baku Shimeji White ya, atau jamur ya untuk bahan makanan gitu ya. Dan juga setelah lulus S2 kongsi sama teman-teman gitu ya, kongsi sama teman-teman S2 yang lulusan MMUGM, kita bikin tambak lele di Jogja ya. Ya, tapi ini umurnya cuma 1 tahun, kenapa panennya cuma sekali ya. Setelah itu apa namanya, dapat laporan rugi-rugi, terus juga kena hama ya. Tapi setelah diselidiki, oh ternyata bukan kena hama atau rugi ya, rugi dalam bisnis ya, tapi ditipu sama penjaganya, penjaga lelenya ya, karena kita semua investornya nggak ada di Jogja begitu ya. Ini juga pengalaman menarik. Jadi pengalaman wirausaha tidak hanya dalam keberhasilan, tapi juga kegagalan atau kebangkrutan juga ya pernah saya alami ya. ya ini panjang nih berarti ya, Nah, iya deretan panjang kegagalan ini begitu. panjang sebenarnya. Iya, ya. Dan ini juga ada kaitannya juga nanti saya
tekankan nanti untuk beberapa hal begitu ya. Di pernah saya usaha kuliner suka soto ya, itu di Puriwok, Jakarta Barat, kalau teman-teman di Jakarta tahu daerahnya ya, itu pun juga sempat maju ya, cuman digusur. Kenapa? Karena lahannya dipakai Pemda ya, dipakai Pemda gitu ya. Ya, ya. Oh nggak mau begitu. Nah akhirnya terakhir ya, saya yang sampai hari ini yang terus eksis ya, itu adalah alhamdulillah di bisnis HDI ya. Oke, saya akan bahas ya. Ini pengalaman pribadi saya ya. Untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian ya, bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW ya itu menyampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, bahwa perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya perdagangan itu di dunia ada 9 dari 10 pintu rezeki. Ya, jadi ini menjadi satu motivasi buat kita semuanya, bahwa bagaimana kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mendapatkan satu nikmat dunia ini ya, itu melalui yang namanya perdagangan. Ya, kenapa? Karena perdagangan itu kalau ada 10 pintu rezeki itu 9-nya dari perdagangan begitu ya. Nah, oke ya. Bagaimana kita berdagang gitu ya? Bagaimana kita berdagang? Nah, bagaimana kita berbisnis ya? Tentunya yang baik adalah kita berdagang berbisnis dengan kita Recording in progress. mengikuti ya apa dan bagaimana yang Rasul contohkan gitu ya. Oke, baik. Bagaimana yang Rasul contohkan ya? Kita mau tahu dulu nih ya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ya, yaitu kita tahu semuanya bahwa Nabiullah Rasulullah itu lahir ya dalam keadaan yatim ya, di mana ya beliau diasuh oleh ya kakeknya di awal ya, dan ketika itu ya kita tahu juga bahwa Rasulullah ya luar biasanya akhlaknya ya, budi pekertinya ya, karena kita tahu semenjak ya di kelahirannya ya dan seterusnya sampai dengan dia disusui oleh ya ibu pesusuannya Halimah ya, Halimatus Sa'diyah ya, itu mukjizatnya banyak sekali ya. Jadi dalam sirah atau sejarah kita baca bahwa yang sebelumnya itu Halimah itu untuk nyusuin anaknya sendiri aja susunya itu kering gitu ya, susah susunya keluar ya. Ya, Masya Allah, ketika menyusui Rasulullah itu mendadak air susunya itu banyak begitu ya. Ya, nah itu juga salah satu mukjizat yang menjadi tanda-tanda bahwa semenjak kecil itu memang memiliki keistimewaan, ya. Jadi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak kecil, ya, itu beliau tidak mau memberatkan ya kakeknya, ya, tidak mau memberatkan kakeknya sehingga apa? Beliau ya mengembala, ya. Jadi Nabiullah SAW itu ketika kecil ya, usia sekitar ya 9 tahunan gitu ya, itu beliau sudah mengembala ya ternak ya, milik ya tetangga ataupun milik ya saudagar kaya di sana ya. Dan apa yang menjadi hikmah ataupun apa yang menjadi latihan yang beliau contohkan ya bahwa bagaimana mentalitas pola pikir itu terbentuk begitu ya. Jadi sejak kecil beliau sudah mampu untuk menjaga amanah dengan fungsi sebagai, kalau istilah kerennya gitu ya, security guard gitu ya. Jadi dia menjaga amanah untuk mengembalakan ya domba ya dengan jumlah yang dimiliki ya kan, atau jumlah yang diamanahkan pada beliau itu harus sesuai, tidak boleh ada yang hilang gitu ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana itu beliau lakukan, dan itu melatih ya bagaimana memiliki satu karakter ya, karakter amanah itu ya terbentuk begitu.
Dan ketika mulai beranjak dewasa ya di usia 12 sampai 17 tahun ya. Ini ada satu cerita yang unik di mana Abu Thalib ya. Jadi setelah pihak kakeknya meninggal, itu Nabiullah itu dititipkan pada pihak pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini memang dia memang pedagang ya. Memang pedagang ya. Dia membawa dagangannya ke seluruh jazirah Arab ya, ke Syria, ke Yaman gitu ya. Nah, ketika itu ya Abu Thalib itu dia sudah punya janji dengan temannya untuk membawa barang dagangannya itu ke Yaman ya. Nah, namun Nabiullah kecil ya, itu dia bilang sama ya pamannya untuk ikut begitu ya, ikut ya. Nah, Nabi Muhammad kecil ya, ini ikut untuk mulai ikut berdagang dengan pamannya mulai usia ya 17 tahun, rekan-rekan sekalian ya. Dan ini menjadi satu, kalau bahasa kerennya sekarang itu magang gitu ya. Luar biasa ya. Magang yang membentuk tidak hanya pola pikir tapi juga karakter, juga mentalitas ya. Dan di mana melalui aktivitas ikut berdagang ya kepada pamannya ini ya, Nabiullah belajar untuk bertemu dan melayani banyak orang dari berbagai latar belakang dan juga dari berbagai suku gitu ya. Dan ini pengetahuan manusia ataupun bagaimana memahami karakter manusia ya dengan berbagai latar belakang ya, sifat dan seterusnya ya. Ini sudah tergembleng ketika Nabiullah ikut ya berdagang dengan pamannya Abu Thalib ini ya. Nah, terus beranjak ya mulai masuk ke dewasa ya 17 sampai 25 tahun ya. Nabiullah ya sudah berdagang sendiri sampai ke negeri Syam ya. Dan disinilah ya Nabiullah dikasih kepercayaan ya oleh saudagar kaya yang namanya Siti Khadijah yang nantinya itu adalah menjadi istri beliau ya. Namun kenapa Siti Khadijah itu percaya untuk menitipkan barang dagangannya ya. Jadi sistemnya itu yaitu bagi hasil ya. Jadi dititipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad, terus nanti hasilnya itu bagi hasil gitu, keuntungannya gitu ya. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ya itu terkenal jujur gitu ya. Jadi ada barang rusak ataupun ada yang tidak laku, berapa laku, terus selanjutnya yang tidak laku semuanya dilaporkan ya tanpa terkecuali kepada Siti Khadijah. Sehingga ini membuat terpikat ya hatinya Siti Khadijah ya, sehingga Siti Khadijah menyampaikan kepada sahabatnya untuk dia suka dengan Nabi Muhammad, dan selanjutnya sahabatnya itu menyampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad, dan selanjutnya keluarganya melamarkan untuk Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Nah, rekan-rekan sekalian nih, para milenial nih ya, ini nih ya, pengen tahu nggak berapa mas kawinnya ya yang Nabi Muhammad berikan ketika beliau menikah beliau ya pertama kali di usia 25 tahun. Berapa yang beliau berikan mas kawinnya kepada Siti Khadijah? Mas kawinnya itu adalah ya 20 ekor unta. Ya, 20 ekor unta. Nah, sekalian bisa langsung browsing nih. 1 ekor unta itu berapa sekarang harga USD-nya ya. Unta ini termasuk binatang yang harga jualnya relatif stabil. Sehingga banyak ya orang-orang muslim ya di Arab itu yang nabungnya itu dalam bentuk unta ya. Dia pelihara unta. Kenapa? Karena harga unta ini relatif stabil. Kalau di US dollar sekitar 2.500 tuh ya. 2.500 per ekor. Jadi kalau dirupiahkan, kalau kita ambil rupiahnya per dolarnya 14.000, itu rupiahnya 35 juta, teman-teman sekalian. Ya, 35 juta ya dikali 20 ekor, yaitu kalau dirupiahkan 700 juta rekan-rekan.
Ya, ya. jadi orang kaya sebenarnya itu ya. Nah Umur itu ya. 25 muda dan kaya dong aslinya ya. Nah, betul ya kan. Nah, ngelamar ya kan, ngelamar mas kawinnya itu ya, itu nggak kayak sekarang ya. Yang penting ya kan seperangkat alat sholat sudah sah sah. Ya, Memang itu sah perhiasan ya. nilainya 5 juta ya. Nah, ya kan. Terus juga apa namanya, ada yang kemarin tuh ya, yang eh, eh, berapa kilo emas itu ya, yang nggak, belum inilah ya, dibandingkan dengan mas kawinnya Rasulullah 700 juta ya. Ya. Artinya bahwa ini yang patut kita contoh ya untuk ya para milenial semuanya ya, dan juga mungkin yang punya apa namanya anak begitu ya. Bagaimana kita bisa untuk mengkondisikan ya mereka ya, anak-anak kita ya, ataupun sekarang yang join di sini yaitu para kaum milenial ya, untuk jangan pernah kita ragu ya untuk kita melakukan aktivitas wirausaha ya, agar apa? Agar dia terbentuk ya karakter kita ini ya, dan juga tentu kita bisa untuk mendapatkan ya satu kondisi keuangan yang baik seperti itu ya. Nah, eh, kita tahu bahwa yang Rasulullah contohkan ya, kalau yang namanya anak muda begitu ya, yang keren gitu ya. Nah, itu adalah ya mereka yang punya kemandirian, rekan-rekan sekalian, ya kan. Nah, kemandirian ini termasuk juga kemandirian finansial gitu ya, seperti itu. Nah, kita mesti mulai berusahanya mulai ketika kita sadari sekarang ya. Jadi kalau misalkan kita mengenal tidak ada kata terlambat ya rekan-rekan sekalian ya, nggak ada kata terlambat ya. Yaitu ketika kita menyadarinya sekarang untuk kita mulai serius untuk kita jalankan wirausaha, mulai sekarang kita jalankan gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di mana ya tentu untuk pembahasannya, untuk apa-apa yang dicontohkan ya terkait dengan sebagai dia pedagang ya, atau sebagai dia pebisnis itu Rasulullah hanya sampai di usia 40 tahun ya. Setelah itu beliau menerima wahyu ya. Ketika beliau sudah jadi nabi sudah tidak berbisnis ataupun berdagang lagi kan begitu ya. Ya sampai dengan Allah Subhanahu wa taala ya memanggil kekasihnya yaitu Rasulullah ini untuk kembali ke haribaannya. Beliau wafat di usia 63 tahun ya, rekan-rekan ya. Jadi apa yang menjadi satu pelajaran penting apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya yang kita bisa ambil ya berikut ini adalah ya yaitu yang pertama yaitu di mana kita bisa untuk mengambil pelajarannya ya bahwa bagaimana kita bisa untuk punya satu positioning yang kuat ya. Positioning yang kuat itu apa? Kita pingin orang lain itu mengenal kita itu sebagai apa gitu ya. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan bahkan sampai sekarang rekan-rekan sekalian ya, sampai sekarang ya itu dunia mengakui beliau ya. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ya browsing ya di Google atau di googling gitu ya 100 ya orang yang paling berpengaruh di dunia itu siapa sih? 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya, ini ditulis oleh Michael Hart. Ya, itu adalah seorang penulis ya yang sangat objektif ya. Kenapa? Karena beliau bukan orang Muslim ya. Jadi ya beliau adalah seorang non Muslim ya. Namun ya beliau meletakkan Nabi Muhammad SAW itu nomor satu ya, nomor satu ya. Kenapa? Karena ya di dalam bukunya dituliskan bahwa ya Nabi Muhammad itu punya kredibilitas dan integritas pribadinya. Nah, dua kata kunci ini, kredibilitas dan integritas pribadinya. Ya.
Jadi tidak hanya sebagai pemimpin umat, tapi juga ketika beliau waktu masa mudanya, yaitu ketika berdagang, ya, sebagai pedagang, ya. Nah, ya, eh, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi untuk topik kita hari ini sangat relevan, ya. Jadi topik kita hari ini tidak hanya untuk teman-teman yang beragama Islam, ya, tapi juga untuk semuanya, ya. Kenapa? Karena Michael Hart pun, ya, di mana bukunya ini bestseller, ya, 100 ranking of the most influential person in history, ya, dalam sejarah dunia, ya. Ini meletakkan Nabi Muhammad sebagai urutan pertama dari 100 orang yang berpengaruh di dunia, ya, sampai dengan hari ini, ya. Nah, apa saja, ya, rekan-rekan sekalian, ya. Oke, saya akan bahas, ya, dengan cepat agar kita punya waktu juga nanti untuk berdiskusi, ya, bahwa, ya, di awal, ya, tadi saya sudah sebutkan, ya, Nabi Muhammad mencontohkan, ya, ketika beliau, ya, menjadi pengembala, ya, pengembala, ya, apa yang beliau latih, ya, yaitu kalau dalam bahasa manajemen, ya kan, atau dalam bahasa modern sekarang, ya, managerial view-nya itu seperti apa, gitu, ya. Nah, yang pertama adalah, ya, apa yang beliau latih yaitu pathfinding, rekan-rekan sekalian. Pathfinding itu apa sih, rekan-rekan? Ya, pathfinding itu adalah bagaimana beliau punya satu kemampuan atau melatih diri, ya, untuk bisa menyediakan ataupun memberikan suatu sarana yang paling menguntungkan untuk usaha yang dia lakukan, ya. Dalam hal ini adalah karena usaha yang dia lakukan adalah dia menjaga titipan domba, pengembala, ya, maka tanggung jawabnya dia adalah bagaimana mencari tanggung jawabnya, mencari apa, yaitu padang gembalaan yang subur, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Nah, selanjutnya apa, ya? Kemudian adalah beliau melatih diri untuk bisa punya kemampuan directing, rekan-rekan. Apa itu directing? Yaitu kemampuan untuk mengarahkan, ya kan, menggiring ternak ke padang gembalaannya, ya. Walaupun ini terlihat sangat sederhana, rekan-rekan sekalian, ya, namun, ya, kita bisa bayangkan, ya, apabila ini dilatih dalam diri seseorang, ya, maka ini akan bisa memberikan satu dampak yang sangat positif, ya. Terus juga bagaimana melatih diri dalam hal, ya, controlling, ya, yaitu melakukan pengawasan, ya, yaitu bagaimana tugasnya adalah, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, punya tugas ketika mengembala, yaitu bagaimana agar tidak tersesat, ya, dombanya itu atau terpisah dari kelompoknya, gitu, ya. Terus selanjutnya juga yaitu melatih diri sebagai protecting, yaitu melindungi hewan, ya, ternaknya ataupun hewan gembalaannya, ya, itu dari pemangsa atau pencuri, ya. Dan kita tahu bahwa ketika menggembala, ya, Nabi Muhammad SAW itu selalu juga melakukan satu perenungan, ya, sehingga, ya, beliau juga melakukan reflecting, ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai entrepreneurial view, ya, entrepreneurial view atau sudut pandang wirausaha, gitu, ya, rekan-rekan sekalian, ya. Nah, apa saja, ya, secara singkat, ya, ada 3 fungsi, rekan-rekan sekalian, ya, yang dikembangkan atau dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau melatih diri di dalam berdagang atau berbisnis. Yaitu apa? Fungsi perawatan, ya, fungsi perawatan atau maintenance, ya. Terus selanjutnya beliau juga melakukan yang namanya fungsi mengembalikan ke tempat semula atau restore, ya. Jadi bagaimana beliau untuk memastikan semua dombanya yang digembala itu kembali, ya, utuh, ya, seperti itu, ya, ke kandangnya masing-masing, gitu, ya. Terus selanjutnya juga ketika beliau berdagang, magang, ya kan, magang juga demikian, ya, bagaimana apa barang-barang dan stok-stok yang diberikan, begitu, ya. Nah, terus juga bagaimana beliau untuk berdagang, ya, itu bisa untuk menghasilkan keuntungan, ya,
Sehingga saudagar yang menitipkan barang kepada Rasulullah itu happy gitu ya, seneng ya. Kenapa? Karena kalau berbisnis sama Rasulullah itu cuan punya gitu kan, atau bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, ini yang kita harus teladani dari apa-apa yang sudah Rasulullah contohkan ya dalam bagaimana mengembangkan diri ataupun pola pikir ya, pola pikir untuk bisa membentuk satu karakter wirausaha ya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul ya. Dan selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, nah ini ya, bahwa apa yang sekarang dalam ilmu modern itu sekarang ya terkenal personal branding rekan-rekan ya. Nah, personal branding ya. Jadi kalau disebut ya waktu itu disebut ya Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW ya, disebut Muhammad gitu ya, itu semua orang Arab ya, itu mengenal beliau ya, yaitu sebagai apa? Sebagai Al-Amin, sebagai orang yang paling dipercaya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ini salah satu kunci ya, kunci sukses dalam berbisnis ya. Di abad 21 ini ya, mulai dikembangkan, dikenal yang namanya ilmu personal branding ya. Padahal ya ketika zaman Rasulullah ya, ini sudah dicontohkan sebenarnya ya, hanya didefinisikan baru mulai sekarang ini ya, didefinisikan sebagai personal branding ya. Nah, bahwa kita mau dikenal orang lain itu sebagai siapa atau sebagai apa ya, itu tergantung dari bagaimana kita membangun karakter kita, rekan-rekan sekalian ya. Bahwa Rasulullah mencontohkan ya, bahwa beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Kenapa tidak sekonyong-konyong sebutan itu langsung melekat pada beliau, atau personal branding itu melekat pada beliau? Kenapa? Karena beliau selalu menjaga konsistensi, rekan-rekan sekalian. Menjaga konsistensi ya, di dalam kondisi apapun juga, beliau itu dikenal sebagai pedagang yang sangat ulet. Sangat ulet ya. Jadi tidak gampang menyerah, rekan-rekan sekalian. Makanya itu kenapa banyak saudagar kaya yang berebutan gitu ya, mau menitipkan barang dagangannya kepada beliau gitu ya. Dan juga dikenal sebagai seorang yang profesional ya, bahwa beliau sangat profesional di mana ya semua barang-barang yang dititipkan ada hitungannya semuanya ya, dan dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya, termasuk juga laporan ya, laba ruginya gitu ya. Dan juga ya, ini yang luar biasa ya, beliau dikenal sebagai orang yang jujur ya. Jadi kalau ada barang yang cacat ya, di dalam banyak sejarah disebutkan dalam syurah ya, itu banyak disebutkan ya, bahwa ketika ada barang yang cacat ya, sekecil apapun juga ya, itu beliau sebutkan ya, apa yang menjadi cacat atau kekurangan dari barang dagangannya ya, sehingga sangat dikenal sekali ya mengenai hal itu ya. Selanjutnya juga beliau dikenal sebagai memegang amanah ya, dan juga trusted gitu ya, dapat dipercaya ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, bahwa bagaimana hal kejujuran ini yang hari ini ya rekan-rekan sekalian ya, zaman gini Pak gitu ya, ngomongin jujur ajur Pak. Iya, jujur ajur Pak ya. Gitu, jujur itu cuma ada di tembok doang tuh Pak, di tulisan doang Pak. Hari gini mah ya kan. Ya, kalau kita sampai ada tulisan ya, berani jujur hebat gitu ya. nah APK itu. gitu kan. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ini mengingatkan juga untuk diri saya sendiri dan juga tentu semuanya ya, bahwa Rasulullah mencontohkan ya, bahwa dan Rasulullah jamin ya, yang namanya kejujuran itu akan membawa ketenangan. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana nih, terserah ya kan. Kita punya banyak duit cuman nggak tenang begitu kan. Ya kalau saya sih kepinginnya punya banyak duit tapi tenang kan gitu kan. Ya, betul. Gitu ya. Gimana punya banyak duit tapi tenang ya kan. Iya, Nah, kalau nggak jujur kan kadang-kadang suka ada ngebawa sesuatu yang ngebatin ya, Pak Arif ya. iya, benar. Cuman kalau gini Pak Arif, kalau jujur takutnya nggak untung nanti gitu Pak Arif kan. Jadi dia mau Nah, ngebatin atau nggak untung gitu.
Nah, ini. Kita Benar, lihat benar, jangka benar. panjangnya ternyata jujur tuh ujung-ujungnya memberikan ketenangan ya. Benar, 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 Bro. Jadi iya, ketika saya jujur ya bahwa maksudnya ketika saya menyampaikan materi ini berkali-kali ya, artinya dalam topik ini ya di berbagai kalangan ya, maksudnya sharing mengenai ini ya. Ini merefleksikan juga ya bahwa kenapa ya manusia itu takut banget gitu loh. Ya, takut banget apa namanya nggak kebagian dari bagiannya gitu. Sampai sampai harus berbuat berbuat tidak jujur gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, memang ya balik lagi ya namanya setan ya kan. nah, nah sekarang ada hal menarik nih ya kan. Bagaimana kita mau memposisikan apa yang kita lakukan, aktivitas kita ini juga menjadi satu nilai ibadah kan begitu ya, ya kan. Nah ini baru baru apa namanya nanti akan bisa menggiring juga kita punya satu apa ya namanya ya pondasi dan juga keyakinan yang kuat gitu ya, Ya, gitu ya. dalam hal pola Itu kerja kita sehari-hari ya, Pak. benar, 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 benar gitu ya. Nah, eh, ya karena ya Rasulullah SAW sendiri ya ini hadis ini sangat sahih ya karena muta'afun alaih itu artinya bahwa ini hadis yang disepakati oleh semua jumhur ulama ya, hampir semua ulama menyepakati ini ya, gitu ya. Nah, bahwa ada 3 tanda orang munafik ya. Ya, jadi orang munafik ini bukan munafiknya istilah anak sekarang ya, munak lo munak, bukan begitu ya, bukan ya. Jadi munafik dalam arti yang sebenarnya ya, Ya, munafik ya, dalam arti ya. yang sebenarnya ya. Kadang-kadang misalnya Itu gini Pak Arif nih, ngelihat ya, ngelihat ada es krim, dia sebenarnya sebenarnya suka nih sama es krim, cuman pas ditawarin mau nggak es krim, ah nggak mau, ah munak loh, bukan begitu ya sebenarnya ya. bukan itu, bukan. Ya, kalau itu malu-malu kucing. Kalau Ya, itu ya, ya. malu-malu kucing ya. Uh, ya, jadi munafik itu dalam arti yang sebenarnya ya ini sampai Rasulullah itu mengingatkan gitu ya. Ada 3 nih ya ciri-cirinya. Kalau ngomong bohong, dia ngomong tuh udah bohong tuh udah jadi hal yang lumrah lah Oke. ya. Nah, terus kalau dia janji itu juga ngingkarin. Dia kalau ingkar janji itu juga biasa aja gitu. Biasa aja, nggak ngerasa salah segala macam gitu kan. Auzubillah min dzalik. Ini yang kita mesti betul-betul kita jaga ya. Kalau sampai hati kita itu apa namanya kita bohong itu biasa gitu ya, terus kita ingkar janji juga jadinya hati kita biasa juga ya. Nah, terus kalau dipercaya itu khianat ya. Ya. Itu nah itu ciri-ciri orang munafik dan orang munafik itu ya tempatnya di neraka ya auzubillah min dzalik. Jadi kita sama-sama berlindung untuk dijauhkan pada sifat-sifat yang seperti ini ya. Nah, Amin. rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini nih yang mantepnya nih ya. Ini yang mantepnya nih bahwa eh, dalam perdagangan nih ya. Ini jika penjual dan pembeli ya, itu jujur dan transparan. Nah, ini jaminannya nih. Maka akan diberkahi dalam transaksinya. Rekan-rekan sekalian ya, kita sering kali ya kalau misalkan kita ngucapin selamat atau mendoakan teman kita, saudara kita atau siapapun juga, mudah-mudahan hidupnya berkah gitu ya. Kita juga kepingin juga diri kita ya, mudah-mudahan hidup kita berkah. Rekan-rekan sekalian, berkah itu enak banget tuh ya. Kenapa? Karena yang namanya berkah itu apa yang kita punya itu benar-benar ya, itu Allah cukupkan untuk semuanya kebutuhan kita. Itu namanya berkah ya. Jadi kehidupan yang berkah itu sesuatu hal yang kehidupan yang membawakan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Tuhan yang Maha Esa dan hati kita tuh tenang gitu ya. Tenang hati kita ya. Ya. Nah, ini yang luar biasanya ya. Nah, yang hebat lagi nih rekan-rekan sekalian nih ya. Ini ininya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi sama Ibnu Majah nih ya. Ini yang berlaku nih pedagang nih ya. Ya, nah atau pengusaha ya. Nah, jadi pengusaha atau pedagang yang jujur ya, itu lagi terpercaya itu adalah bersama-sama para nabi, orang-orang sadikin dan para suhada. Wih, Itu berarti tantangannya menjadi pedagang tuh sebenarnya luar biasa ya. nah benar ya. Sampai Dan disebutin juga pedagang spesifiknya.
ya reward-nya itu luar biasa, Bro. Ya. Ya kan, reward-nya itu artinya ya eh, kita kan kalau di Islam ya itu kan yang namanya kematian yang dirindukan itu adalah kematian mati syahid ya. 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 Mati syahid itu adalah matinya para syuhada ya. Nah, ini ya kita punya paspor nih rekan-rekan sekalian ya, buat rekan-rekan sekalian yang di sini ya, semuanya pengusaha kan ya, semuanya pedagang nih ya. Ya, artinya pedagang, pebisnis ya, pengusaha ya, itu kita semuanya punya paspor nih, ya kan, sama-sama bisa untuk masuk ya kan, bersama-sama dengan para syuhada, begitu ya. Nah, kalau apa nih? Kalau kita bisa jujur lagi terpercaya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Apa ya? Ininya itu worth it banget gitu ya. Jadi tujuan kita dalam berdagang tuh jujur dan terpercaya ya. Nah, Nah, gitu, Bro. Benar, tujuannya. benar, Ya, gitu ya. ya. Branding, personal branding ya. Nah, personal brandingnya Ini itu. kalau Rasulullah hidup zaman sekarang pasti Instagramnya ada nih, personal brandingnya ada. Nah, benar, pasti, pasti, pasti ya. Ya, ya. Nah, terus yang keren lagi nih, Bro ya, yang keren lagi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian ya, itu Nabi Muhammad itu kasih contoh ke kita, ya kan? Kasih contoh kalau sekarang bahasa marketingnya atau bahasanya orang sekarang ini ya, segmentasi ya. Jadi dia udah bisa untuk membagi-bagi tuh, membagi-bagi ya untuk barang dagangannya ya berdasarkan segmennya gitu ya. Ya, udah main segmentasinya ya. Jadi beliau itu barang bagus, kalau barangnya bagus, utuh gitu ya, dijual dengan harga yang bagus. Nah, tapi untuk barang-barang yang nggak lengkap, ya kan, terus juga kurang begitu bagus, gitu ya, itu atau kualitasnya kurang begitu bagus, dijual dengan harga yang lebih rendah. Kayak Jadi, produk kemarin gitu ya dengan produk yang fresh baru gitu ya, itu beda ya harganya ya. nah, iya benar. Jadi ada harga, ada barang lah gitu ya. Iya. Jadi sesuai dengan kualitasnya, ada segmentasinya gitu, ya kan? Ya, ada Hmm. segmentasinya kan, Iya, gitu. iya. Kan Ya, kayak jualan kurma kan macam-macam tuh kurmanya tuh. Nah, itu kan dikasih tahu nih kurma ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Karena beda kualitas ya. iya, beda kualitas ya. Juga kalau ditarik mundur, kenapa beda kualitas? Karena dia beda bahan baku, beda mengolahnya, beda nyimpennya kan gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Tuh. Ya. Nah, terus juga beliau mencontohkan terkait dengan konsep melayani rekan-rekan sekalian ya. Jadi bagaimana ketika Rasulullah berdagang itu sangat mencintai customer-nya. Artinya mencintai customer-nya itu sangat melayani konsumennya ya. Ya. Dan jadi buktinya apa? Bahwa dia nggak rela nih kalau pelanggannya sampai tertipu saat membeli, gitu ya. Jadi dia akan menjaga untuk bisa memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan produk yang dijualnya, gitu ya. Nah, ini konsep melayaninya ya. Nah, terus apa yang Nabi Muhammad SAW itu ya contohkan ya. Ini kalau saya pinjem untuk bahasanya sekarang ya, bahasa modern sekarang nih ya. Jadi Nabi Muhammad SAW contohkan ketika beliau berdagang, ya, beliau berbisnis, yaitu beliau mengembangkan ya, yang paling dasar adalah integritasnya, gitu ya. Nah, terus beliau mengembangkan juga mencontohkan yang namanya loyalitinya, ya, loyalitasnya, ya, bagaimana dia itu memberikan barang tadi sesuai dengan kualitasnya, ya, dan juga dia menjaga agar konsumennya nggak sampai tertipu gitu ya, ataupun mendapatkan barang yang jelek ataupun barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau ataupun dia peroleh gitu ya. Terus Rasulullah juga mencontohkan yang namanya profesionalisme, ya. Nah, dan yang melingkupi semuanya yaitu Rasulullah mencontohkan adanya spirituality atau bahwa yang namanya ya kita dagang, kita bisnis, ya kan, itu
bagaimana itu bisa menjadi sesuatu hal yang bernilai atau sesuatu hal yang benar-benar kita bisa dapatkan kedamaian ketika kita menjalankannya, ya kan, dilingkupi dengan spirituality, bahwa bagaimana untuk bisa jujur dan juga bagaimana untuk bisa ya terpercaya, walaupun ya di berbagai kondisi bisa jadi tantangannya nggak ringan gitu. Tapi kenapa melakukan itu? Ya karena ya dilingkupi oleh suatu kondisi bahwa ya apa yang dilakukan ini hitungannya nggak hanya sampai hitungan dunia aja gitu ya. Ya, betul. Nah gitu ya. Ya. Nah Mungkin kalau terus kalau di ada lingkaran spiritual, jadi kita tahu ada yang ngawasin kita ya. benar bro, benar banget ya. Dan itu juga kalau kita kaji lagi tuh ya, kita nggak ada tuh rasa takut tuh. Misalkan kita sampai rasa takut, ntar kalau gue jujur nanti gue bakal rugi, itu nggak ada tuh. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah di lingkaran untuk kita tahu ada penjaminnya itu. Ya, betul. Allah jamin rezeki kita ya kan. Nah itu Ah. tadi spirituality-nya itu kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Sekaligus Nah, kalau mau melanggar langsung, oh iya ya, ada Allah yang mengawasi kita gitu kan. benar gitu Mau ya. curang, iya ya, ada yang ngawasin gitu. Ada yang ngawasin, terus Heeh. juga kalau misalkan kita lagi down ya, atau misalkan lagi penjualan kurang bagus gitu ya, kita punya keyakinan ya bahwa Allah akan kasih sesuatu hal yang luar biasa dan juga hal yang besar ya dengan kondisi ini ketika kita terus untuk berusaha gitu ya sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah ini nih bro nih bahwa Allah jamin ya, ini ada ibadah sebagai pintu rezeki nih bro. Nah ibadah next lagi, nah langsung ibadah sebagai pintu rezeki. Back dulu itu sebelumnya, ibadah sebagai pintu rezeki ya. Nah ibadah sebagai pintu rezeki ya. Nah jadi kan kita semuanya kan kepinginnya kita tercukupi kan rezekinya kan. Nah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah ya, wahai anak Adam ya, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan. Masya Allah ya. Ini nih ya. Jadi yang kita cari itu sebenarnya itu gimana dada kita ini dipenuhi dengan kekayaan. Artinya apa? Bagaimanapun kondisinya kita tuh merasa cukup gitu ya. Dan aku penuhi kebutuhanmu. Jadi apa yang kita butuhkan itu dipenuhi oleh Allah ya kan. Jadi kepingin ini ada ya, kepingin ini ada gitu ya gitu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Nah sebaliknya rekan-rekan sekalian ya, kalau kita tidak orientasinya ibadah ya, kita tuh cuma dapatnya sibuknya doang rekan-rekan, sibuknya, cuman rasanya tuh kurang aja gitu ya. Nggak bahagia gitu ya. Nah gitu banyak ya. beban. Nah gitu ya. Nah rekan-rekan sekalian nih, ini ada unik nih ya. Ini saya mau sharing mengenai ibadah ya kan. Ini kita tahu sama-sama bahwa kalau kita mau punya pintu rezeki ya kan, ya kita mesti beribadah ya kan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu apa gitu ya. Nah, ibadah itu ada dua nih rekan-rekan ya kan. Kan kita tahu ya bahwa dasarnya ini kan memang tujuan penciptaan manusia ini kan untuk kita beribadah ya. Ma khalaqta jinni wal insi illa liya'budun. Ya kan? Jadi di Al-Qur'an ya, surah Al-Zariyat ya ayat 56 ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya kan? Nah, dan di sebelumnya tadi ya kita tahu sama-sama dalam hadis sahih bahwa jangan kita menjalankan ibadah pada Allah itu adalah pintu rezeki kita ya. Nah, ibadah sendiri itu ada dua rekan-rekan ya kan. Yang pertama itu adalah ibadah mahdoh ya kan. Ibadah mahdoh itu ya ibadah yang langsung kita pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuh kayak sholat ya kan, puasa, zakat, haji, umroh ya.
tajril al-janasah dan seterusnya. Itu adalah ibadah mahdoh, yaitu langsung nih kita ibadah hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan bagaimana cara menjalankannya itu sesuai dengan syariat, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah-tambah, gitu ya, sesuai dengan syariat, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Nah, jadi prinsip ibadah mahdoh itu keberadaannya harus berdasarkan ada dalilnya, perintahnya di Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan. Terus tata caranya itu harus berpola pada contoh Rasul, ya kan. Nah, sifatnya adalah suprarasional, di atas jangkauan akal. Nah, maksudnya apa nih di atas jangkauan akal? Bahwa memang yang kita kenal adalah ilmunya ilmu hikmah, rekan-rekan. Misalkan contohnya kalau kita sholat nih ya, kita sholat ya, itu kita sholat terus ada hikmahnya itu menjadi suatu sehat gitu ya, itu hikmahnya. Tapi kalau dirasionalkan gimana itu hubungannya, memang ini kita nggak nyampe tuh gitu ya, belum nyampe, bukan nggak nyampe, belum nyampe ya. Nah, mungkin setelah di riset nanti baru ada ketemu tuh ya, seperti itu ya. Tapi ajasnya taat. Ya, sami'na wa ata'na, ikut ya gitu ya. Nah, terus yang kedua nih. Nah, ini yang ada kaitan sama bisnis nih, ada kaitan dengan ini ya. Gimana berdagang bisnis itu dikatain ibadah atau disebut juga ibadah ya. Nah, itu maksudnya adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu apa itu? Yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungannya dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluknya. Nah, jadi dengan kita berdagang itu masuknya adalah ibadah ghairu mahdoh, ya. Hubungan ketika kita berinteraksi dengan hamba dengan makhluk lainnya, dengan sesama manusia. Hablum minan nas ya. Betul, ya, hubungan kita pada sama manusia. Nah, prinsipnya gimana nih ghairu mahdoh? Nah, ini ya. Prinsipnya ibadah ghairu mahdoh beda nih dengan ibadah mahdoh tadi ya. Prinsipnya ini yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang. Selagi nggak ada dalil yang melarang, ya itu boleh. Jadi ada rekan yang tanya ke saya, ya, Pak Arief, kan multi level marketing kan Rasulullah nggak jalanin, Pak Arief. Ya, dagangnya nggak pakai sistem MLM. Ini kita pakai MLM nih nggak boleh, ya kan? Saya bilang, ya kan? Karena nggak ada di zaman Rasul gitu ya. Jadi nggak ada di zaman Rasul, ya kan? Ya kan? Yang paling penting adalah ya keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang, ya kan? Nah, terus tata laksananya bisa dilakukan sesuai perkembangan zaman. Ya, jadi ini tadi perkembangan zaman, ya kan? Bahwa yang namanya bioteknologi, ya kan? Terus juga bagaimana sistem perdagangan itu sendiri, ya kan? Ya, adanya mekanisme ekspor impor, terus juga adanya mekanisme untuk saluran distribusi, terus bagaimana untuk mengembangkan saluran distribusi dengan berbagai sistem ya. Salah satu strateginya adalah dengan network marketing, itu adalah tata laksananya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, sifatnya harus rasional, rekan-rekan. Rasional itu apa sih? Bisa dicerna oleh akal sehat. Gitu ya. Gitu. Nah, terus ajasnya manfaat. Ajasnya manfaat, yaitu selagi mendatangkan manfaat atau kita mendapatkan manfaat dan mendatangkan manfaat untuk orang lain dan juga untuk orang banyak, yaitu itu bisa tergolong itu menjadi satu ibadah ghairu mahdoh. Ya, gitu. Untuk tata laksananya berarti termasuk penjualan online gitu ya. Dagang secara online itu kan cara yang baru ya. Benar. Ya. Betul ya. Terus sistem PO itu kan juga ya. Ya. Nyaman, sistem ya PO kan? ya. Karena kita sedang mengalami di HDI ya sistem PO. Iya, itu kan sudah perkembangan zaman ya. Iya, betul. Itu ya. Nah, jadi ini dasarnya ya. Jadi dasarnya kalau ada yang tanya dasarnya apa ya kan? Jadi kalau ibadah mahdoh tadi itu yang sesuai dengan ketetapan dan juga harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya dan juga semuanya itu harus sesuai dengan tata cara yang dicontohkan Rasulullah ya. Itu masuk ya di dalam ketetapan ya.
Ya konsepnya adalah konsep akidah ya, konsep akidah ya. Jadi kalau di Al-Qur'an buka surat Al-Anbiya ayat 125 gitu ya. Nah, sedangkan perubahan ya. Nah, perubahan ini adalah masalah-masalah muamalah ya. Muamalah itu masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana kita berdagang, berhubungan dengan manusia, terus bagaimana kita mengembangkan perdagangan kita, bagaimana biar bisa berkembang lebih maju dan sebagainya ya, termasuk peningkatan kualitas hidup ya manusia. Bagaimana nih biar kualitas hidup kita ini meningkat nih ya. Itu buka di surat Ar-Ra'd ya ayat 1 ya di situ ya, bahwa bagaimana acuannya untuk kita bisa untuk mengembangkan diri ya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, ini yang menjadi satu acuan ya, bahwa kalau kita berbisnis, kalau kita berdagang gitu ya, itu kita niat sucinya itu karena ibadah. Nah, Bentar, itu Pak Arif, boleh nah tanya nggak nih ketetapan dan perubahan dalam syariah? boleh Kan boleh. kan di slide ini kan selalu menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan perubahan. Ya, Nah, kan kondisi kita itu kan banyak berubah ya, perkembangan zaman, perubahan teknologi gitu. benar. Bisa nggak kita beralasan, aduh saya udah nggak bisa ngikutin, aduh saya udah umurnya udah sekian. Nah itu gimana tuh jadinya tuh? Nah, kan di ini apa disebutkan ya di situ ya. Jadi kalau ada yang bawa Al-Qur'an tuh buka ya di surat Ar-Ra'd ayat 1 ya, bahwa uh, uh, bagaimana untuk bisa kita kenapa disebutkan di sini menyukai dan menyadari adanya ketetapan dan adanya perubahan. Ya. Bahwa ketetapan itu konsepnya konsep akidah, ya kan? Ya, konsep akidah ya, ibadah makruh tadi itu ya. Nah, untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kualitas kehidupan kita ya, itu Allah ya dalam Al-Qur'an itu menyuruh kita manusia ya untuk kita bisa untuk mengembangkan kualitas kehidupan kita melalui apa? Kita menyadari ya adanya memang yang namanya kehidupan ini dan juga zaman ini berubah, dan bagaimana kita harus mau untuk belajar gitu ya, Bisa untuk mau beradaptasi belajar ya. betul beradaptasi gitu ya. Nah, Berarti ya bagaimana ini kata-kata, aduh saya udah umur jadinya nggak bisa gitu. Itu nggak boleh ya sebenarnya ya. Nah, mungkin saya coba tapi mungkin butuh waktu lebih lama gitu. Mungkin itu nggak apa-apa ya gitu ya. betul betul lebih tepat lah, karena kalau Allah takdirkan kita masih hidup sampai dengan detik ini, berarti Allah takdirkan untuk kita masih bisa untuk ngikutin, Terus insya Allah belajar ya. ngikutin iya sesuai dengan zamannya gitu kan. Ya, oke oke ya. Jadi buat rekan-rekan senior ya yang Anda megang gadget ya harus nge-zoom. Iya. Aduh susah nih begini gini gini. Ah, susah memang awal ya, tapi kita harus tetap mau belajar, lama-lama pasti bisa ya. Iya, apa namanya, apalagi kita buka ya surat Al-Isra ya, ayat 36 ya kan. Ya, jadi kan disebutkan di situ, janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Ya, Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Bahwa kita punya kewajiban untuk belajar nih, gitu ya, belajar dan mengikuti perkembangan ya. Ya misalkan sekarang dengan adanya gadget ini ya kan, adanya ini ya, kita bisa punya eh, aplikasi juga kan yang buat kita baca Quran digital ya ya kan. betul. Nah, Jadi gitu kalau contohnya kan kita paham malah mempermudah ya. mempermudah gitu kan gitu Ya ya. ya. Oke, baik ya. Jadi eh, bagaimana ini ya kan. Dan selanjutnya adalah bagaimana yang namanya ya tadi menyambung juga pernyataan dari Bro Sugi tadi, bagaimana kita punya kewajiban nih untuk berusaha ya. Ini di surat Al-Jumu'ah ya ayat 10 ya. Ya, jadi kewajiban berusaha itu ya. Jadi di Al-Qur'an sampai disebutkan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, jadi kalau udah selesai sholat, sudah selesai beribadah padaku, ya secara langsung, ya kan. Ya. Maka bertebarlah kamu di muka bumi. Allah tuh suruh. Habis itu pergi, gitu ya. Bertebarlah di muka bumi, ya kan. Bukan di masjid terus-terusan ya. Nah, ya kan. Dan carilah karunia Allah, ya kan. Dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung.
Ya, Nah, kalau ini bahasa ini ini salah satu orang yang perlu mungkin teman-teman kita perlu pahami ya bahwa yang namanya beruntung tuh ada loh dan ada di Al-Qur'an loh ya. Beruntung gitu ya. iya, dan Allah menggunakan ya kata-kata beruntung ini ya kan untuk menunjukkan ya bahwa ya, eh, ya apabila kita mengikuti ya apa yang menjadi anjuran dan juga apa yang menjadi acuan ya ya yang Allah tetapkan ya itu udah pasti kita cuan, Hmm. udah pasti kita beruntung gitu Ya. ya, gitu ya. Ya. Syaratnya ya keluar ya bertaburan di muka bumi ya. Di muka bumi itu berarti sampai luar negeri juga tuh ya. Muka Sampai bumi luar kan. negeri ya kan. Nah, ini tepatnya ada Lari gitu. teman-teman kita yang dari Malaysia ya kan Iya. bertaburan sampai Indonesia ya kan. Iya, iya. Dan Rekan kita disuruh kerjanya di nyari ya, Indonesia, nyari karunia di Allah ya kan. Singapura ya kan. Iya, 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 supaya beruntung ya. Jadi kalau teman-teman nih mau beruntung, ayo bertebaran di muka bumi ya, kemana-mana cari kesempatan, cari karunia gitu ya. Iya ya. Jangan Dan di ingatlah Allah tempat. ya. Jadi ada dua tuh syaratnya kan, Ya, betul. ya kan. Bertebaran di muka bumi dan ingatlah Allah pasti beruntung Iya, gitu ya. siap. Oke, nah terus selanjutnya apa nih yang memotivasi kita nih, ya kan? Jadi istilahnya bahwa gimana biar kita ini termotivasi ya, agar dalam kondisi apapun juga itu kita selalu bisa up gitu ya. Kan seringkali kita mendengar ya dari mentor-mentor kita ataupun dari mereka yang memotivasi ya, memberikan satu materi motivasi ya, bahwa motivasi yang paling kuat yang paling melekat itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Betul ya? Nah, bagaimana kita menemukan itu? Ya, menemukan itu motivasi dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 9 ya. Allah kasih clue-nya itu ya. Ya, kasih clue-nya bahwa hendaklah merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan keturunannya berada dalam keadaan lemah, khawatir akan masa depan mereka. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa untuk keluar dari zona nyaman kita? Ya, betul. Mungkin buat diri kita sendiri nih udah cukup ya kan. Mau seberapa banyak pun juga, mau punya mobil 5 atau 10 juga ini pakai satu ya kan, benar nggak? Iya. Mau bisa makan 10 piring juga paling mentok, paling kalau bersugi berapa, 1,5 atau 2 piring paling. Saya lagi hidup sehat, pola hidup sehat. Iya elah. 1 piring cukup. Iya benar. Paling 1 piring udah nggak gitu kan, gitu ya. Rumah juga begitu, mau punya rumah 5, 10 juga yang ditempatin juga 1 iya, kan kalau gitu ya. kalau makanannya enak pengennya 2-3 piring kan. Iya benar Cuman gitu ya. ya. Nah, cuman ya kan Allah kasih clue-nya gitu ya, bahwa mari kita untuk keluar dari zona nyaman kita untuk mempersiapkan ya kan, untuk mempersiapkan untuk tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai gitu ya, untuk pendidikan anak-anak kita ya, untuk fasilitas yang mereka bisa dapatkan ya, terkait dengan bagaimana mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, berarti ini sebenarnya salah satu hal untuk mengingatkan ya mungkin kepada rekan-rekan atau teman kita di luar sana hidupnya pas-pasan ya. Karena kan kalau dia pas-pasan tapi merasa tenang, nah berarti nggak sesuai dengan ayat ini nih, dia nggak ngerasa khawatir nih berarti nih. Ya, di zona nyaman tuh berarti ya, padahal hidupnya pas-pasan gitu. Iya, artinya bahwa bagaimana untuk bisa keluar dari zona nyaman ya kan, dan kita bisa untuk terus berkembang kan gitu ya. Untuk terus berkembang. Artinya kan hidup ini kan kita terus bisa berkembang dan juga mengembangkan diri begitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan itu motivasi dalam diri kita, yaitu kalau hari ini untuk diri kita sudah cukup gitu ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan juga untuk orang-orang yang kita cintai gitu ya, untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita begitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang menjadi suatu hal ya yang kita bisa pakai juga ya buat motivasi diri ya. Terus juga yang namanya bekerja nih rekan-rekan ya,
ini eh, sampai dalam hadis sahih ya, riwayat Bukhari ya, bahwa bekerja itu lebih baik loh dari mengemis ya. Jadi di uraikan di sana bahwa sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa untas tali, kemudian pergi ke gunung, kemudian kembali memikul singkat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Baik Ya. mereka memberi ataupun tidak. Nah, kadang-kala nih kita nggak minta memang, cuman kita mengkondisikan orang kasihan sama kita. Ya, Ya ya. kan? Nah, ini nggak baik ya. Ya, Nggak bahkan baik. mungkin ya kita banyak nggak ngapa-ngapain gitu, akhirnya membuat kondisi kita itu jadi harus minjem kemana-mana gitu ya. Betul. Padahal Gitu ya, ya. padahal mungkin kita beli aja air mineral terus jualan di jalanan itu lebih baik gitu ya, Iya, daripada nggak betul. ngapa-ngapain. Betul, gitu kan? Ya, betul ya. Atau misalkan sekarang kan dengan apa namanya? Kondisi yang ada ya kita bisa untuk ya nanti Bro Sugi tuh bagian yang jelasin ya untuk Siap. bisa apa kerjain bisnis HD ya dengan modal minimal ya. Oke, nah selanjutnya adalah gimana caranya nih ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasul ya, mengelola bisnis ya. Nah ini kalau mau tahu ya ayatnya bahwa di surat Al-Maidah ayat 2 ya. Ya itu yang namanya sinergi, ta'awun dan koordinasi rekan-rekan sekalian ya. Itu ada di Al-Qur'an ya. Ya, jadi kalau yang namanya sekarang tuh istilah kolaborasi ya rekan-rekan ya. Wah, ini kan Ya, keren ya. Di semua sekarang tuh kolaps ya, kolaps ya. kolaborasi ya. Ya, kolaps Jangan ya. sampai salah arti ya, kolapsnya ntar kolaps pingsan. Iya, bukan kolaps ya. Pronunciation-nya mesti benar ya. Kolaps ya. Kolaps ya. Kolaps Nah, ya, itu pakai B ya. iya. Itu di Al-Qur'an ada disebutkan bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi memang kita dianjurkan untuk kolaborasi rekan-rekan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya, takwa itu maksudnya kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, jadi dianjurkan untuk kita tolong menolong ya kepada siapapun juga ya, seperti itu ya, dalam basis mengerjakan kebajikan dan takwa ya. Nah, apa namanya? Dan selanjutnya ya, ini ada lanjutannya nih di hadis ya, riwayat Tabrani ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan ya, dilakukan secara itkon ya. Itkon itu dalam bahasa Arab itu artinya itkon itu tepat, terarah, profesional, jelas dan tuntas. Oh itu sekaligus ya, artinya ya itu Benar, semua ya. bahasanya itkon itu artinya. Oh, jadi nggak bisa Buka cuma di tepat kamus. doang itu nggak bisa ya. Harus Bukan, terarah juga, profesional juga gitu. jelas dan tuntas. Jelas dan Itu tuntas ya. iya, gitu ya. Nah, Oke. jadi kalau kita mencontoh ya apa yang Rasulullah lakukan ya, ini insya Allah luar biasa bahwa kita akan selalu dalam kondisi apapun juga ya, kita akan bisa terus bertumbuh ya, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana ya dalam sore hari ini juga saya mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang ikut di Zoom meeting ini ya. Kita juga menjadi salah satu sarana kita juga untuk nyambung silaturahmi ya, atau bahasa kerennya networking gitu ya, nyambung silaturahmi ya dari berbagai daerah ya. Walaupun kita nggak bisa jumpa secara langsung, tapi kita bisa untuk bersilaturahmi secara virtual ya. Nah, kenapa? Ini salah satu juga dengan ini kita menjalankan sunnah Rasul ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas. Jadi yang ingin rezekinya diperluas dan diperpanjang umur usianya, umurnya panjang berkah gitu ya, maka hubungkanlah tali silaturahmi. Nah, jadi teman-teman nih yang hari ini ngundang, ya kan, ngundang ya, dan alhamdulillah undangannya datang ya di acara ini ya, insya Allah dapat nih amalannya ini ya. Jadi Ya.
menyambungkan tali silaturahmi ya kan. Ya kita jadinya yang awalnya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kita udah lama nggak ketemu jadi ketemu nih ya, gitu ya, walaupun secara virtual ya. Nah ini apa namanya Allah berikan ya sesuai dengan sabda Rasulullah ya, rezeki yang luas, ya, rezeki yang luas ya, dan diperpanjangkan umurnya yang berkah gitu ya. Ya. Amin. Nah terus selanjutnya nih ya kan, selanjutnya ya. Nah gimana caranya ini? Kalau ini nih saya sering pakai nih untuk hal ini untuk dasar untuk kita apa namanya melakukan dia penggalian ya, prospecting. Ya. jadi kalau yang namanya prospecting sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi kenapa nih kita mesti ya menggali ya? Nah, ini ada hadisnya bahwa kenailah orang-orang yang satu nasab, ya, memiliki hubungan persaudaraan berdasarkan hubungan darah dengan kalian. Ya. Kemudian sambungkanlah tali silaturahmi, ya, silaturahim persaudaraan itu. Sesungguhnya menyambung tali silaturahim adalah melahirkan kecintaan antar keluarga, mempengaruhi harta, dan memperpanjang umur dan usia. Wih, Gitu ya. mantap Nah, ya. iya, jadi Ini kalau silaturahmi itu berarti ya kan kita mau melakukan sesuatu itu termasuk silaturahmi ya sama saudara-saudara kita ya. benar, Karena kan ya kan? harus ada sesuatu objek yang mau kita lakukan nih. Contoh misalnya gini. Benar. Oh, kan ada orang yang ngomong gini, Pak Arif. Wah, Ya, kalau ketemu sama Sugi nih yang diomongin HD lagi. Saya disuruh jalan HD lagi gitu kan. Ya iya, padahal oke kalau kita nggak ngomongin HD, kita mau melakukan apa gitu kan silaturahmi. iya, Nah, kalau nggak ada yang mau kita lakukan, ayo udah yuk sambil jalanin HDI misalnya. Nah, iya. ada kegiatannya supaya silaturahmi itu tetap terjaga gitu ya. Benar, ada sarananya kan gitu Mm-mm. ya, dan ada yang namanya itu tali ya, talinya itu Mm-mm. loh. Nah, Mm-mm. talinya itu kan ya itu tadi apa namanya ada aktivitas yang kita kerjakan bersama yang insya Allah sama-sama menguntungkan kan begitu kan sehingga bisa Iya. terus terjalin kan gitu ya. Ya, betul. Karena Iya, waktu itu saya pernah ada dialog gini ya Pak Arif, boleh ya kita sambil iya, ngobrol ya. Jadi iya, saya waktu itu ditelepon sama teman. Oh iya gimana kabarnya? Nah saya ngomongin kerjaannya dia kan. Oh iya, kerjaan kamu gimana? Oh iya sekarang gue begini gini gini. Ayo lo ikutan komunitas kita gini gini. Oh boleh nanti iya, kapan-kapan saya mampir gitu. Terus tanya iya, dia. Kalau lu gimana di HDI? Masih. Sekarang udah lumayan nih HDI gini-gini. Udah nggak usah banyak-banyak cerita HDI-nya, prospek gua melulu. Ini ada hal yang aneh nih. Kalau saya ngomongin dia cerita mengenai pekerjaannya dia. Wah, dia begini, sekarang pekerjaan ini. Wah, bagus nih. Ayo kumpul sama komunitas kita. Komunitas untuk sesuatu yang hobi gitu. Oh ya udah, ayo kapan yuk kita kumpul gitu. Saya fine-fine aja. Tapi ketika dia nanya ke saya gitu, saya ngomongin HDI gitu. Tiba-tiba, lu jangan prospek gua gitu-gitu. Lah, kan tadi kamu nanya soal HDI gimana. tenang bro, itu kan yang namanya benci tapi rindu, benci tapi rindu. Biasa kan orang kan kadang jaim bro, ya Ya, kan. ya, ya, Nah, ya. tapi kalau dia tanyain ente berarti dia itu sebetulnya pengen tahu Penasaran ya. lebih. Heeh. Iya, gitu kan. Tinggal Jadi suasananya aja iya, jadi diarahkan. teman-teman ya yang kalau ada respon seperti itu nggak apa-apa gitu. Mereka Uh, mereka tidak sadar bahwa mereka tuh sedang tidak objektif gitu. Ya, jadi iya, kita kalau misalnya mereka lagi tidak ngomongin HDI, ya udah yuk kita mau ngapain kalau silaturahmi gitu kan. Nah, cuman kan kita kalau pengen produktif ya di HDI-nya ya kita harus meluangkan waktu kan. Kita jangan kebanyakan melakukan yang di luar HDI kalau kita mau berhasil di HDI-nya gitu. Normal lah gitu. hmm, Ibaratnya gini loh Pak Arif. Kalau misalnya kita itu kerja terus di kantor ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore nih kita kerja, kan yang diomongin pekerjaan semua tuh. iya, Ada nggak teman-teman yang ngomong, udah jangan ngomongin pekerjaan terus di jam kerja? Kan enggak kan ya. iya, 8 jam ngomongin kerjaannya dia gitu. benar. Sementara kalau di HDI misalnya 2 jam ketemu ngomongin HDI. Kenapa ngomongin HDI terus sih? Ya kan memang kita lagi berbisnis. Ya. Iya, Nah, benar. jadi silaturahmi itu seninya banyak ya Pak Arif ya. Banyak banget Mm, gitu mm, ya. mm, Dan mm. apa yang menjadi poin pentingnya itu adalah bahwa yang namanya kita menjalankan kebajikan, ya, berbuat baik, itu pasti ada tantangannya. Kan kita menjalankan apa yang misalkan Guru Sugi yang tadi sebutkan ya Ya. di dalam bagaimana untuk memfasilitasi untuk punya ya tali untuk silaturahmi dalam kerangka yang menguntungkan dan juga
memberikan satu bekal lah ya masa Ya. depan ya buat temennya, buat saudaranya gitu dalam bisnis HD ya, Mm. itu udah pasti banyak tantangannya. Ya. Nah, kalau nggak banyak tantangannya, mungkin kita juga mesti introspeksi diri nih, ini bener apa nggak gitu ya. Ya, Nah, kenapa? Karena ini itu merupakan sunatullah. Sunatullah itu artinya kalau bahasa ininya emang hukum alam ya, Ya. sunatullah ya. Mhm. Ya, jadi di Al-Quran ya, di surat Al-Mulk ya, ayat 2 ya. Jadi bagaimana Allah itu mengingatkan kita ya, bahwa yang namanya kita berbuat kebajikan selama kita hidup, yang itu kan yang akan menjadi satu bekal buat kita nanti, dan juga kita nanti meninggal itu dikenal sebagai apa begitu ya, Ya, gitu ya. betul. Nah, itu Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat 2 bahwa ya, yang menjadikan mati dan hidup. Ya, jadi berbagai kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini ya, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini ada kata kunci di sini, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Artinya bahwa yang namanya kita berbuat baik ya, dan kita tadi paham bahwa apa yang kita lakukan adalah kita punya koridor, yaitu lingkaran besarnya adalah spiritualnya, adalah kita beribadah, ibadah ghairu mahdoh tadi ya. Ya. Sudah pasti itu ada tantangannya, dan bahkan yang nggak seneng sama kita pun juga udah pasti ada gitu ya. Ya. Gitu ya. Nah, kenapa hal itu diberikan atau kenapa itu diizinkan oleh Allah terjadi pada kita? Allah pengen melihat nih seberapa kualitas kita itu, kesungguhan kita, bagaimana tough-nya kita, ketangguhan kita, dan bagaimana ya untuk kita bisa mencapai ya apa yang menjadi tujuan yang baik terkait dengan amalan kita itu ya, dan bagaimana kita berserah diri pada Allah. Ya. Kenapa? Karena di sini di ayat ini ditutup dengan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Artinya apa? Don't worry, be happy guys. Gitu ya. Artinya bahwa kalaupun ya lu punya berbagai tantangan gitu ya, selagi ya ente berserah diri kepada Allah, ya kan? Kita berserah diri kepada Allah, ya kan? Allah tuh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kalaupun misalkan kita ada salah-salah, ya kan? Ada ini, ya. Terus kita sadari, kita minta ampun, ya kan? Allah tuh Maha Pengampun, ya. Nggak usah feel guilty gitu ya. Ya. Dan jangan takut untuk kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tuh Maha Perkasa. Ya. Istilahnya apa? Kalau bahasa kerennya sekarang adalah impossible is nothing. Ya. Mustahil itu nggak ada. Ya. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Perkasa gitu. Tuhan Maha Perkasa gitu ya. Nah, ini yang bisa Anda sharingkan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah semuanya dari kedua bermanfaat. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Silakan Bro Sugi. Oke, terima kasih Pak Arif atas pemaparannya. Muda kaya ala Rasul. Artinya gini rekan-rekan, teman-teman di sini pasti tahu orang-orang di luaran sana, karena di Instagram rame ya, di berita juga rame. Ada artis, ada selebgram, ada orang yang memiliki kekuasaan, umurnya masih muda-muda rekan-rekan. Umur 25, umur 20, sampai umur 30. Tapi karakternya tidak bisa kita tiru. Nah, bahayanya kalau misalnya kita melihat hal seperti ini, takutnya nanti generasi ke depan itu tidak memikirkan mengenai pentingnya karakter dalam menjalankan usaha ya, dalam menjadi kaya gitu kan, muda kaya, dan kadang-kadang ada belakangan nih foya-foya. Nah, hati-hati ya, kalau di ala Rasul tuh nggak ada tuh muda kaya foya-foya gitu ya, tapi muda kaya memberikan berkah buat banyak orang. Nah, itulah yang namanya ala Rasul gitu kan. Nah, terus juga
target kita, personal brandingnya dalam kita bermuamalah yang tadi disebutkan oleh Pak Arief ya, jujur dan terpercaya. Sehingga kalau nanti kita menjalankan bisnis apapun termasuk dalam menjalankan bisnis HDI, kita tidak jujur dan tidak terpercaya, berarti kita melenceng dari target utamanya ala Rasul ini, ya, yang sesuai dengan Quran dan hadis gitu ya. Nah, Pak Arief, kita masuk ke tanya jawab ya Pak Arief ya. Teman-teman yang mau bertanya Boleh, boleh bro. ya di kolom chat, Boleh. kita akan Ya. berusaha untuk menjawab ya. Bahwa apabila ada teman yang menanyakan ya bahwa mengenai multi level marketing HDI ya, apakah horor ya dan juga mengandung riba atau tidak ya? Oke, baik, saya akan jawab ya bahwa di dalam bisnis HDI ya kita ada mengenal ya untuk 4 akad ya, rekan-rekan sekalian ya, 4 akad ya. Akad yang pertama adalah akad bai murabahah ya. Akad bai murabahah ya. Jadi rekan-rekan sekalian ya, sebelumnya ya, ini tentu juga pertanyaan ini tidak hanya ditanyakan oleh Bu Tri, sebenarnya juga oleh rekan-rekan yang lain ya. Kayaknya Bu Tri cuma mewakili aja ya. Bahwa kita di dalam menjalankan bisnis HDI ya, untuk kita sendiri nih, kita harus pastiin ya, untuk kita sendiri itu kita sudah kenal ataupun kita ikut training bisnis plan ya, minimal bisnis plan sama product knowledge ya. 2 paling enggak, sesibuk apapun kita mesti ikut dah tuh 2 training itu. Ya. Bisnis plan dan product knowledge, minimal itu ya. Kalau bisa melengkap yang lainnya itu lebih bagus. Tapi minimal 2 itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sekalian nggak ikut training 2 itu ya, itu Bapak Ibu sekalian nggak akan dapat akadnya ya. Kenapa? Ya karena yang namanya akad ya itu adalah kita harus tahu ya, kita itu dapat apa dan kewajiban kita apa gitu kan. Benar nggak ya? Gitu ya. Nah, kan kesepakatan kan gitu ya. Nah, jadi yang pertama ya, saya jelaskan singkat aja ya, cepat aja ya. Kita mengenal yang namanya akad bai murabahah ya. Akad bai murabahah itu apa? Yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Gitu ya. Ya, jadi akad bai murabahah, jadi ibu atau bapak jual ya sesuai dengan harga yang disepakati, tapi bapak atau ibu harus menjelaskan atau memberitahukan harga interpresernya berapa. Ya, Gitu. betul. Beli madu, kita kasih tahu ya, kita beli madu 335, nah saya ngejual ke Bapak 599, jadi selisihnya menjadi keuntungan saya. Nah, ini akad bai murabahah ya. Murabahah, betul ya Ya. kan. Nah, dan itu harus clear gitu ya. Nah, ya. Nah, terus ya yang kedua ya, akad bai. Akad bai itu apa? Yaitu ibu menyampaikan harganya ya, harga madu tadi misalkan ya, itu secara langsung yang paling penting adalah tidak melebihi harga retail atau tidak kurang dari harga enterprise. Ya. Kenapa harus begitu? Karena ya di dalam peraturannya ya, bahwa kita tidak boleh menjual produk HD di bawah harga enterprise dan tidak boleh menjual di atas harga retail kan gitu ya. Ya. Nah, di antara harga itu boleh ditetapkan harganya ya berapa yang disepakati, itu namanya akad bai. Oke. Jadi Gitu ya. rekan-rekan yang belum menyadari ya, kalau teman-teman yang udah bergabung di HDI, kalau Anda belum menyadari sebenarnya Anda sudah tanda tangan akad dengan perusahaan HDI ya. Jadi di formulir itu kan kita waktu daftar gitu, set di bawah kita tanda tangan, set gitu. Nah, itu tuh kita menyetujui aturan yang ada di belakangnya formulir. Nah, jadi akad-akad ini sebenarnya sudah kita sepakati bersama secara tidak langsung ya, Pak Arief ya. Betul, betul ya. Nah, terus selanjutnya ya. Nah,
kita itu ya tadi Bro Sugi udah menyampaikan ya bahwa kita itu ketika kita baik itu kita daftar online maupun kita daftar lewat counter itu kan kita udah sign ya kesepakatan ya dengan HDI ya. Nah, itu kesepakatannya itu adalah akad wakalah. Akad wakalah itu apa? Yaitu ya kan bahwa HDI ya, sebagai pihak pertama ya itu melimpahkan kekuasaan ya kepada kita enterpriser. Melimpahkan kekuasaan apa? Yaitu kekuasaan atau kewenangan untuk kita bisa jual produk-produknya HDI, kita boleh menawarkan produk-produknya HDI, ya kan? Dan kita boleh untuk mempresentasikan dan juga mengajak orang lain untuk bergabung menjadi enterprise HDI. Ya. Dan ya yang namanya akad wakalah ya, akad wakalah itu ya untuk semua risikonya ya, untuk risiko ya itu ditanggung oleh pihak pertama atau pemberi kuasa dalam hal ini HDI. Risiko apa? Ya risiko terkait dengan produk. Kalau produk itu tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan oleh HDI, makanya itu kita dilarang untuk overclaim. Artinya overclaim tuh gini ya. Ini pokoknya nih produk HD ini pokoknya semua penyakit bisa sembuh dah pokoknya. Gitu ya. Gua jamin lah itu overclaim. Nah, itu kalau dituntut ya kan. Nah, itu kita yang harus bertanggungjawabkan. Ya, kenapa? Karena makanya itu saya tadi ingatkan kita harus ikut product knowledge itu minimal. Biar kita tahu. Supaya itcon. Betul, biar itcon. Gitu ya. Dan juga dianjurkan juga ikut seminar-seminar kesehatan yang dilakukan oleh HDI. Agar apa? Agar apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang memang ya peruntukan dari produk itu ya. Seperti itu. Nah, itu akad wakalah ya. Nah, jadi termasuk juga ya bahwa ya untuk akad wakalah ya ini memberikan keterbatasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ya, kewenangan yang diberikan itu adalah sesuai dengan apa yang ada di business plan. Kan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah akad kita itu ada akad jualah. Ya, akad jualah itu yaitu suatu kontrak di mana pihak pertama yaitu dalam hal ini HDI ya, menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas atau pelayanan ya yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian ikut bisnis plan, training bisnis plan itu jangan hanya sekali, berulang kali. Sampai paham untungnya apa semua gitu ya. Benar, sampai paham. Dan kalau ada yang nggak paham dalam perjalanannya, jangan sungkan untuk tanya kepada upline-nya atau leader-nya ya, yang aktif tentunya ya. Biar apa? Yaitu biar kita tahu ya kan untuk imbalannya itu apa saja ya. Nah, kenapa? Karena di situ yaitu akad jualah kita ya. Jadi itu kontrak kita itu ya. Gitu. Nah, mungkin ada yang orang berpikir sempat skeptis nih Pak Arief nih. Wah, berarti kalau di MLM itu diiming-imingin banyak imbalan dong. Nah, saya ada jawabannya nih Pak Arief nih kayak gitu. Jangankan MLM, perusahaan aja itu sebenarnya memberikan banyak iming-iming buat para karyawannya. Contoh, ya kan ada gaji ke-13. Oh, nanti kalau Anda kerja rajin selama setahun akan ada gaji ke-13. Oh, nanti kalau misalnya kamu mencapai prestasi tertentu, nanti kamu dapat bonus bulanan atau tahunan. Oh, nanti kalau kamu, itu iming-iming juga, padahal gaji dapat tiap bulannya, gitu ya Pak Arief ya? Iya, jadi kan mungkin bisa ini kan istilahnya ya, mungkin bukan iming-iming ya, istilahnya adalah apa namanya janji ya, janji ya. Nah, janji itu harus tertulis kan? Ya, betul. Nah, tertulis ya. Jadi kalau di HD tadi nyambung tadi pertanyaannya, gimana? Apakah ada ghorornya, ya kan? Ya, atau ribanya, ya. Nah, di HD itu semuanya detail, ya. Dari bonus atau persentase paling kecil ya, sampai dengan paling besar, ya. Dan berbagai macam penghasilan yang kita dapatkan di HD, ya, itu semuanya tertuang dalam bisnis plan. Gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupi, jadi nggak ada ghorornya, ya. Terbuka, ya.
Bahkan di terbuka, bonus statement-nya kebuka semua ya, betul rinciannya. Jadi kita rinciannya. dapat 5% ya, 2.500 terus sebenarnya Ya, per bagian itu ditulis semuanya iya, sampai gitu ya. ratusan perak juga tertulis loh ya. Tertulis seperti itu ya, gitu ya. Ya, Ya. Dan di perhitungan untuk bisnis plan kita itu tidak ada ribanya. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan real omset yang terjadi sekarang, sesuai dengan omset penjualan ya, yang ada ya, yang saat ini yang terjadi begitu. Jadi bukan ekspektasi masa depan, bukan. Jadi belum terjadi udah dapat duluan ya, ya. ribanya itu bukan. Jadi kita sama sekali nggak ada ribanya. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan tuh real yang sesuai dengan omset yang sekarang atau omset yang kita terjadi pada hari ini atau bulan ini gitu ya. Selama 1 bulan ya. Betul. Makanya riset lagi omsetnya dari nol lagi. Betul. Nah itu ya. Jadi kan di kita itu kan ada 2 ya. Ada istilahnya qualify status dengan ada original status ya kan. Ya. Nah yang namanya penghasilan itu dihitung dari qualify status, bukan original status ya. Ya, betul. Gitu. Qualify tiap bulannya ya rekan-rekan ya. Iya betul, qualified setiap bulannya gitu ya. Nah terus selanjutnya, nah ini yang mungkin juga ada juga yang mau tanya tapi ngebatin aja ya. Ya kalau PO dan sebagainya gimana? Nah kita ada yang namanya akad salam. Ya. Akad salam itu adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih ya, dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual ya, muslan ilaih ya, yaitu dalam hal ini adalah HDI ya, dan juga semua center HDI ya, itu termasuk mewakili HDI ya gitu kan ya, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam ya pada saat akad disepakati ya. Nah akadnya disepakati kan dibayarkan di muka ya. Nah disepakati ya, kalau nggak sepakat ya udah nggak usah PO kan gitu aja gampangannya. Nunggu ready entah bulan kapan gitu. Nah tapi kan kita nggak bisa dapat barangnya ya kan, nggak ada kepastian barangnya ya kan. Nah dan terakhir di akad salam ini ada ketentuannya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang syarat-syaratnya harus disebutkan di awal, harus diketahui gitu. Kan? Nah insya Allah bisa paham ya, nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa dalam sesi yang tersendiri. Oke, mungkin yang lainnya ada lagi. Ini ada yang bertanya, cuman ini tulisannya singkat-singkat nih, Bu Sumiati ya. Kalau ngundang yang diundang nggak datang, bisa dapat apa Pak Arief? Sudah pasti ilmu dan pertemanan untuk dirinya sendiri. Kalau DNG yang tidak diundang bagaimana itu? DNG apa ini? Orang-orang kali ya, orang-orang yang tidak diundang bagaimana tuh? Mungkin Bu Sumiati boleh memperjelas pertanyaannya, nanti kita jawab ya. Iya. Oke, yuk kita lihat ada pertanyaan lain nggak ya? Oh, override bonus itu apa maksudnya override bonus? Oh, ini di bisnis plan ya? Ya, override bonus. Ya, override bonus itu persentase yang kita dapatkan ya, itu sesuai dengan peringkat kita, yaitu ada namanya bonus A ya, override bonus ya. Nanti detailnya di bisnis plan ya Bu ya. Ya. Pak ya. Ya. Jadi itu tadi termasuk akad yang kita sepakati bersama mengenai imbalan ya. Jadi ada imbalan override, ada performance, ada infinity dan sebagainya macam, itu semua nanti dipaparkan di bisnis plan. Nah, jadi nanti bisa ikutin training bisnis plan-nya. Oke. Iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak Sugi dari Inos Aulia. Maaf nanya, ada teman yang saya tawari mau beli madu tapi tidak mau ikutan bisnis. Nggak apa-apa ya. Ibaratnya gini loh, kita buka toko, terus kita nawarin beli barang, kan orang itu nggak harus buka toko juga gitu ya. Dia hanya mau beli doang produknya ya. Jadi nggak harus kok dia ikutan bisnis ya. Nah, baik, setelah 1 bulan saya ditanya Kenapa madu HDI bikin beliau lebih gemuk? Karena nafsu makan beliau jadi lebih besar. Bagaimana cara menjawabnya Pak? Terima kasih. Oke, produk HDI itu tidak ada yang membuat gemuk ya rekan-rekan. Karena kita sifatnya nutrisi. Yang bikin gemuk tuh nafsu makannya tiba-tiba besar.
ada dua kemungkinan, ada perubahan hormon atau badannya tambah sehat, jadi dia meminta nutrisi gitu ya. Nah, cuman karena ini hubungannya pertanyaannya bukan dengan pertanyaan syariah, ya nanti lebih detailnya itu bisa di product knowledge, ikutin training product knowledge atau ikutin PSM terdekat ya, nanti di jadwal-jadwal berikutnya gitu ya. Ya. Oke, jadi teman-teman ya, kalau kita menawarkan HDI, baik itu produk maupun bisnisnya, ketika konsumen dia mau beli tapi mengatakan saya tapi saya nggak mau ikut bisnisnya, nggak apa-apa ya, karena kan kita berdagang di sini ya kan, nggak harus dong kita ketika berdagang dia juga harus jadi pedagang, enggak gitu. Kalau dia hanya mau sekedar beli produknya aja ya nggak apa-apa gitu ya. Itu salah satu ujiannya tadi, ujian kita kesungguhan, mau kita amal kebajikan kita dinilai berapa itu. Ya, Jadi betul, kalau gitu betul. aja kita udah nyerah ya, Ya. ya mohon maaf ya. Iya. Jadi kita berstrategi ya Pak Arif ya. Kita kan berstrategi nih. Oke, kalau sementara dia belum mau bisnisnya, kita bangun kedekatan dulu. Suatu saat mungkin dia butuh bisnisnya, dia akan ngontek ke kita. Ya kita follow up ya, bangun silaturahmi ya Pak Arif ya. Betul. Silaturahmi, kita bangun kedekatan gitu. Kadang-kadang mungkin kita share info gitu kan. Nah, tujuannya kan kita berdakwah dari segi mau pendapatan sampingan gitu kan buat dia gitu. Nah, jadi ini ada lagi nih Bu Turi Budiharti. Jadi memang tidak mengandung goror ya Pak Arif ya? Iya, insya Allah enggak. Asalkan itu tadi Ibu ya. Seringkali ya, ini yang mesti kita pahami bersama ya, rekan-rekan sekalian ya. Mungkin di awal ya, rekan-rekan kerja kita itu kan punya berbagai alasan untuk gabung di bisnis HD ya. Mungkin ada yang perlu produknya atau apa dan sebagainya seperti itu ya. Tapi once atau suatu ketika ya, rekan kerja kita itu dia mau untuk jalankan bisnisnya ya, atau ingin tahu lebih lanjut ya, arahkan untuk ikut training business plan dan product knowledge. Itu penting. Kenapa? Karena kalau enggak paham business plan dan product knowledge, ini bisa bisa masuk nanti kepada horor. Kenapa? Karena betul. kita memberikan dia punya sesuatu pemahaman yang seringkali berbeda dengan kenyataannya, dan kita menganggap bahwa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, seperti itu. Ya contoh kalau kita nggak paham ya soal bisnis plan, kita mengatakan enak loh di HDI, ada yang udah dapat 1 miliar, ada yang udah dapat, ada yang sebulan langsung dapat belasan juta, kita juga pasti bisa kok. Nah orang langsung ngikutnya kan bukan karena mengerti kenapa gitu kan, karena iming-imingnya. Nah, jadinya goror tuh jadinya prakteknya ya. Betul banget itu, betul banget ya. Jadi dan ingat bahwa kita tidak boleh untuk mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmunya ya. Jadi tadi dibahas ya. Betul. Jadi sesibuk apapun lah kita ya. Kalau memang kita melihat ya bisnis HD ini bisa untuk menjadi suatu bagian untuk penunjang masa depan kita ya, penghasilan kita, penghasilan tambahan ataupun nantinya menjadi penghasilan utama kita untuk keluarga kita, investasikanlah untuk waktu kita untuk kita belajar lebih untuk minimal 2 hal itu ya, product knowledge dan business plan itu. Ya, seperti itu ya. Ya. Oke. Ini ada lagi yang tanya. Assalamualaikum Pak Arif, masuknya ada nggak? Ya, sertifikasi halal dari MUI tentang bisnis MLM ini halal. Karena banyak yang masih berpikir haram. Terima kasih. Nah, ini sertifikasi nih Pak Arif. Iya, mengenai sertifikasi memang untuk bisnis MLM, network marketing ya, itu tidak seperti di asuransi ya, gitu ya. Ya, memang ini masih belum dibuatkan ya secara artinya dalam hal ini ya, Dewan Syariah Nasional ya, Majelis Ulama Indonesia itu memberikan satu acuan ya, acuan untuk network marketing atau multi level marketing ya, yang tergolong halal itu yang memenuhi ketentuan seperti apa ya. Itu ada di peraturan Dewan Syariah Nasional ya, MUI nomor 75 ya, DSN MUI ya, _ Romawi 7 2009 ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan acuannya ini ya.
Ya, kenapa? Karena mohon maaf ya, memang sampai dengan hari ini itu untuk labeling itu sendiri ya, itu memang belum ada ya. Ya, jadi kalaupun misalkan kita mau untuk memastikan bahwa yang kita ikuti itu ya halal atau haram, sesuai dengan syariah atau tidak, kita harus melakukan yang namanya checklist nih. Ya, checklist di 13 checklist ini yang kita jalankan, kalau misalkan kita sekarang di HDI ya, 13 checklist di HDI ini sesuai nggak? Ya, Kalau ada satu aja nggak sesuai, maka itu jatuhnya haram. haram, betul. Ya, nah itu yang mungkin nanti oleh Pak Sugi ya, Ya, di sesinya itu mungkin yang akan dibahas detail item per item atau dari 13 itu semuanya akan dibahas untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu dalam prakteknya di BISADI itu ya, sudah sesuai gitu ya. ya. Mungkin Gitu. buat rekan-rekan yang bertanya, kenapa nggak dibahas semuanya, Pak? Wah, kalau kita bahas bisa sampai jam 9 malam soalnya. Itu sebabnya kita bagi 2 part ya, Pak Arif ya. Iya, betul, 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 Ya, betul. jadi mungkin Betul. kesempatan ini akan ada mungkin di acara pas lagi acara-acara apa ya, Hari Raya Islam lain, begitu kita mungkin adakan lagi acara ini ya, kita bikin 2 part lagi ya, Pak Arif ya, dengan update Betul, terbaru betul, ya. betul, seperti Mm-mm. itu. Mungkin kalau saya boleh tambahin sih, ada di poin ke-13 nih rekan-rekan yang paling penting sebenarnya ya. Iya, Jadi dalam penerapan halal atau tidaknya, itu sebenarnya meskipun ada sertifikasi, meskipun sudah memenuhi 12 poin, yang paling penting itu adalah dilihat dari sejauh mana prakteknya. Jadi ini nanti akan saya bahas di acara 2 minggu ke depan, karena ada yang sudah dapat sertifikasi halal tapi prakteknya masih haram. Itu ada loh, Pak Arif. iya, iya, betul. Jadi Makanya paling itu penting di tadi, poin 13 ini. betul, betul, ya, Gitu. betul. Dan memang ini memang kita harus apa namanya, semua kita harus paham, ya. Apalagi buat yang Muslim ya, harus paham agar apa? Agar apa yang kita jalankan dalam bisnis HDI ini ya, ya karena betul-betul yang namanya bisnis itu kan kita yang jalankan kan. Ya. Maksudnya lebih banyak ya kalau saya lihat ya dari 12 aturan itu sendiri ya, itu yang paling banyak adalah kembali lagi pada orangnya masing-masing. Nah, Ya. sehingga kita harus betul-betul paham begitu ya. Betul, betul. Jadi Betul. HDI-nya itu memenuhi syarat atau tidak, tapi personalnya kita sebagai enterpriser itu bisa loh melanggar dari 12 poin itu gitu ya. Betul, betul. Kalau dibilang misalkan kan persyaratannya dari apa 12 ya, dari 12 itu kan salah satunya produknya halal, ya Ya. kan? Gitu ya. Nah, HDI halal produknya, Ya. gitu ya. Seperti itu ya. Nah, namun di bagian yang lain ya, bahwa disebutkan di sana bahwa ya tidak boleh mengkultuskan, tidak boleh mengkultuskan leader. Ya, kalau mengkultuskan leader itu jatuhnya jadi haram. Ya. Nah, itu kan kita kan, Ya. di kitanya kan. Betul. Nah, begitu. Nah, Mungkin jadi downline kita, rekan kerja kita ada yang nah, memutuskan kita nih. gitu. Nah, itu jangan ya. Jangan menganggap kita yang super bener, udah paling bener sedunia gitu, Nah, jangan ya. Saya dan jangan, Pak nggak Arif boleh, misalnya gitu ya, nggak khususnya boleh. saya, wah masih banyak bandelnya nih. Gitu. Iya, betul, betul, gitu, betul, Ya, 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 gitu. ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih ya. Kita dua pertanyaan lagi ya kalau ada ya, karena sebentar lagi udah mau masuk maghrib nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin bertanya, saya pernah dari Mbak Eka nih kayaknya ya. Saya ingin bertanya, saya pernah prospek, tapi saat kita menawarkan produk dan bisnisnya, dia bilang untuk bisnisnya tidak boleh menurut agamanya karena mendengar kata MLM. Nah ya, tadi sebenarnya udah sedikit dibahas ya. Kata MLM. Nah, gimana cara ngejelasinnya? Nah, Pak Arif gimana? Ada tips nggak, Pak? Iya, oke. Ini juga banyak pertanyaan ini juga disampaikan oleh apa namanya rekan-rekan yang punya downline atau prospek ya yang beragama Islam atau Muslim ya, yang kebetulan beliaunya atau prospeknya itu mendengar mungkin informasi-informasi terkait dengan MLM yang diharamkan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya adalah
yang namanya haram dan halal ya itu semuanya ya itu acuannya adalah sesuai dengan ketentuan ataupun syariat ya. Nah, di Indonesia ya itu penetapan halal dan haram itu ya ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Sehingga kita bisa untuk menggunakan acuan tadi itu ya. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan sekalian ya ngeprint langsung ya, ngeprint langsung ya dari lamannya DSN MUI ya untuk MLM halal ya. Bahwa multi level marketing itu diperbolehkan dalam Islam ya. DSN MUI nomor 75 tadi itu ya yang disebutkan tadi itu ya untuk nomornya ya itu bisa untuk di search aja di googling ya itu akan keluar ya dan langsung akan masuk ke laman resminya DSN MUI ya. Dari situ bisa di download PDF-nya, di print langsung. Nah itu bisa dikirimkan ya. Kalau sekarang kan modelnya kan WA kan, WA bisa langsung kirim ya, dikirimkan gitu ya. Jadi bahwa MLM itu dalam Islam diperbolehkan ya. Dan DSN MUI itu tidak hanya mengatur MLM ya. Jadi semua lebih dari 200 ya jenis ya item pekerjaan atau industri itu ada diatur oleh DSN MUI. Ya, gitu. Karena kebetulan saya juga aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ya yang ketua umumnya adalah Ibu Menteri Keuangan ya. Itu semuanya diatur di sana. Ada semuanya ya dan termasuk juga detail ya untuk penyelenggaraannya seperti itu ya itu. Nah jadi gunakan itu acuan itu seperti itu ya. Nah kalau hal-hal yang lain ya misalkan mereka cerita mengenai ada yang menyalahgunakan dan yang lain-lainnya boleh ditambahkan juga bahwa yang namanya praktek-praktek ya seperti MLM atau kita kenal dengan money game ya itu sekarang itu memang banyak yang terjaring di OJK ya di Otoritas Jasa Keuangan dan itu termasuk penipuan dan penggelapan itu banyak kemarin saja di tahun 2020 ya itu lebih dari 134 ya di antaranya itu 60 itu praktek ya yang dilarang oleh OJK itu yang modelnya seperti MLM, ya. Nah, jadi kita bisa sampaikan bahwa HDI ya itu multi level marketing ya yang resmi ya dan juga memiliki semua untuk persyaratan dan juga untuk perizinannya ya, termasuk di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia APLI ya dan juga di Deperindak dan lain-lainnya gitu ya. Begitu. Dan mungkin nanti kalau ini ikut di sesi business opportunity sharing nanti bisa untuk dapat informasi itu ya mengenai bagaimana profil perusahaan HDI ya. Itu penting. Betul. Ya, kita juga ada training NIO supaya lebih dalam lagi tahu mengenai perusahaannya. Terus kalau pengalaman saya ketika saya sharing buat teman-teman yang mengalami hal serupa, ada dua tipe yang biasanya negatif terhadap multi level. Yang pertama, saya sharing mengenai bisnisnya dia menolak tapi mau beli produknya dan itu banyak. Produknya jadi dia beli waktu itu sekitar 2 jutaan berapa gitu. Tapi bisnisnya dia menganggap ini haram gitu kata dia. Nah ketika diajak dialog dia nggak mau karena yang namanya Indonesia itu kadang-kadang masih ketokohan ya Pak Arif ya. Kalau kata tokoh A bilang haram ya udah semua maunya manut gitu. Nah tapi saya mencoba untuk menjelaskan tapi dia tidak mau tahu gitu. Oh ya sudah dia beli produknya tapi. Nah ada juga saya ketika ketemu orang waktu saya ngobrolin mengenai produknya bener-bener nggak mau, ngomongin soal MLM-nya juga nggak mau, bahkan mau diskusi sedikit pun dia bener-bener nggak mau. Jadi bener-bener langsung nutup diri ketika udah dengar kata multi level marketing gitu ya. Nah ada tipe-tipe yang kayak gitu ya sudah kita juga nggak bisa maksa ya, karena berdialog pun nggak bisa gitu. Kita mau ngundang dia dalam acara juga nggak bisa. Berarti itu semua tergantung hatinya Allah, hatinya manusia kan Allah yang membolak-balikan ya. Biar nanti entah kapan gitu dibolak-balikan sama dia menjadi lebih sadar atau mau terbuka lah minimal ya terhadap multi level marketing yang benar gitu ya.